mulai. Yang kedua. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada Lean Canvas ya. Kemarin juga sudah bicara tentang value proposition canvas. Ada pertanyaan kah dari yang materi kemarin? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, hari ini kita lanjut lagi ya. Nanti dalam perjalanannya kalau misalkan ada pertanyaan silahkan gitu. Nah, setelah kita punya Lean Canvas, kita lakukan. Yang kemarin teman-teman lakukan setelah memiliki ini adalah mengidentifikasi siapa sih yang menjadi pesaing kita gitu. Nanti teman-teman kan kemudian membuat list yang seperti ini ya. Kompetitor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam kita membangun startup gitu ya, atau kita mencoba untuk membina suatu startup, biasanya kita lakukan dengan menganalisis 5 pesaing kita. Nah, cuma 5 ini harus dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, salah satu pembagiannya adalah ini gitu. Siapa yang menjadi direct kompetitor? Direct kompetitor itu yang benar-benar menjual produk yang sama dengan kita ya. Produknya sama, caranya sama. Misalkan saya bicara tentang saya jualan satu restoran gitu, saya jualan soto, ya, atau saya jualan Chinese food deh, gitu ya. Direct kompetitor saya adalah restoran lain yang juga menjual Chinese food. Itu direct kompetitor, jadinya langsung berhadapan langsung, gitu. Kalau secondary kompetitor, nih selling the same product in a different way. Dia mungkin nggak punya restoran, tapi dia masak di rumah, kemudian dia jual secara online. Ya. Jadinya produknya sama, tapi cara menjualnya beda. Nah, secondary competitor ini penting untuk kita perhatikan, terutama di era-era pandemi seperti saat ini, gitu. Kenapa? Karena terbukti bahwa secondary competitor ini yang tadinya dipandang sebelah mata gitu ya sama para pelaku usaha besar, tiba-tiba mereka hadir dan mereka menggerogoti pangsa pasar dari para pemain besar gitu. Contoh deh paling gampang, ada satu coffee shop, satu coffee shop internasional ya, Starbucks lah saya bilang seperti itu. Nah, Starbucks itu dulu berjaya gitu, sekarang juga masih berjaya tapi udah agak sedikit meredup kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena muncul nih pemain-pemain baru ya, direct kompetitor yang lebih kecil. Siapa itu? Coffee shop kecil ya, coffee shop yang dibangun di hampir di setiap perempatan jalan lah kalau saya bilang gitu. Sekarang kita lihat hampir di semua kota ada itu, kecil-kecil tapi banyak. Nah, mereka menjadi pesaing langsung dari Starbucks. Tapi muncul berikutnya apa? Secondary competitor. Ini adalah pelaku usaha rumahan yang menjual kopi dalam kemasan literan gitu misalkan, atau dalam kemasan yang lebih kecil dan dijualnya itu melalui online ya, di Instagram atau ada di GoFood segala macam, dan mereka melakukan penjualannya itu dengan model digital. Jadinya produknya sama-sama kopi, tapi cara menjualnya beda gitu. Nah, indirect competitor ini selling different product ya, tapi menyasar pasar yang sama. Misalkan tadi contohnya Starbucks. Starbucks itu eh, pasarnya adalah usia 18 sampai 30 18 sih. Starbucks itu menyasar 20 sampai 35. 20 sampai 35 tahun, kelas mulai dari mahasiswa sampai pekerja ya. Mahasiswa sampai pekerja, dan mereka itu suka bersosialisasi. Kemudian mereka itu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di luar. Nah, itu target marketnya Starbucks. Tapi selain Starbucks,
ternyata yang menyasar target market itu juga ada. Siapa? Misalkan kalau di beberapa kota besar sekarang ada muncul yang namanya coworking space, ya coworking space, di mana mereka menyediakan tempat yang sangat amat nyaman untuk bekerja, ya, menyasar pasar yang sama dengan Starbucks dengan menawarkan harga lebih murah. Jadi di tempat ini mereka bisa mengerjakan tugas, mereka bisa bekerja dengan tempat yang tidak kalah tempat yang tidak kalah nyaman dibanding Starbucks, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, yang dijual apa? Yang dijual bukan kopi, yang dijual bukan makanan, tapi benar-benar hanya menjual tempat. Nah, ini adalah indirect competitor dari Starbucks gitu. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman ke Jakarta, ke Bandung atau ke Jogja gitu ya, kalau zaman dulu naik pesawat dari Jakarta ke Jogja, ya, yang menjadi direct kompetitor dari Citylink siapa? Jelas AirAsia, jelas siapa lagi ya, Lion, ya, atau Sriwijaya Air. Mereka menjual produk dengan cara yang sama, pesawat. Secondary kompetitornya siapa? Secondary kompetitornya adalah selling the same product in a different way. In a different way. Produk yang dijual, ya produk yang dijual alat transportasi juga. Tapi dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang berbeda. Misalkan apa? Misalkan kereta api, ya. Mereka bisa pergi ke Jogja dengan kereta api atau bis. Itu secondary kompetitor dari industri penerbangan. Nah, indirect competitor siapa nih? Selling a different product but compete the same customer. Apa yang dijual? Ya, selling the same product. Same produknya kan perjalanan. Jadi yang menjadi indirect competitor misalkan adalah tur-tur yang tidak ke arah Jogja tapi ke arah lain, ya, ke arah lain, misalkan ke arah Medan atau ke arah Singapura seperti itu, tapi menyasar pasar yang harusnya ke Jogja gitu. Jadi sebagai pelaku startup, ya, atau sebagai konsultan dari startup, kita harus tahu siapa yang menjadi pesaing kita. Kesalahan atau kebiasaan yang dilakukan para pelaku usaha adalah ketika mereka mencoba memetakan suatu bisnis, ya, mereka akan mencoba atau mereka menilai atau hanya menilai pesaing itu yang sama persis dengan mereka. Jadi kalau misalkan saya punya restoran hamburger, ya yang saya lihat sebagai pesaing adalah restoran hamburger juga yang lain. Ada nggak ya gitu. Tapi mereka tidak ngelihat apa, ada restoran yang pizza, mereka nggak melihat ada restoran makanan yang lain yang ternyata juga menjadi pesaing gitu loh, juga menjadi pesaing dari si restoran hamburger ini. Nah, ini yang akan sangat amat menolong kita untuk memetakan pasar sebenarnya, gitu. Oke. Nanti caranya gimana nih? Caranya seperti ini. Pertama kita tahu dulu, ya, kompetitor satu, kompetitor dua. Bedanya apa kompetitor satu, kompetitor dua, ya, yang direct sama direct nih, salah 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 ini bedanya apa? Siapa di nomor 1, siapa di nomor 2, siapa di nomor 3, gitu. Nomor 1, kompetitor 1 adalah yang paling mirip atau yang paling dekat dengan produk Anda. Misalkan produk Anda dijual dengan harga 10.000, ya, kompetitor 1 harganya berapa? 9.800. Kompetitor 2 harganya berapa? Misalkan kompetitor 2 harganya 9.500. Kompetitor 3 harganya berapa? Harganya 11.000. Berarti yang menjadi kompetitor 1 adalah yang paling dekat dengan Anda. Siapa yang paling dekat? Yang 9.800 tadi. Gitu. Lalu kompetitor 2 agak jauhan sedikit, kompetitor yang ketiga baru yang harganya paling jauh dari Anda.
Dengan cara ini kita tahu konsumen itu setelah melihat produk kita, dia akan mempertimbangkan siapa berikutnya. Ya, siapa berikutnya. Misal, contoh, air mineral dalam kemasan, ya, ada banyak sekali merek, ya, banyak sekali merek. Top of mind sampai sekarang masih Aqua, Aqua di mana-mana top of mind. Nah, kompetitor pertamanya Aqua itu siapa? Aqua selalu berpikir bahwa kompetitor pertamanya dia adalah Fit, ya. Yang berikutnya Prima. Apakah Fit dan Prima ini dipasukkan sebagai urutan itu sebagai hal yang kebetulan atau memang disengaja? Ternyata ada penelitiannya juga bahwa konsumen kalau dia minum pesan gitu air mineral, di kepalanya dia yang akan muncul sebenarnya adalah dia pesan Aqua. Tapi kalau tidak ada Aqua, dia akan mencari yang pertama adalah Fit. Jika tidak ada Aqua, dia akan cari Fit. Yang kedua, dia akan mencari Prima. Yang ketiga, baru dia akan cari yang lain. Gitu. Nah, dengan cara ini, Aqua sangat sadar bahwa pesaing brand Aqua ini adalah Fit. Sehingga Fit ditaruh sebagai kompetitor satu. Ya, jadi cara kita meletakkan seperti itu. 1, 2, 3 itu sangat tergantung dari seberapa dekat produk ini atau seberapa mirip produk ini dengan kita. Mirip itu bisa dari fungsi, mirip itu bisa dari harga, mirip itu bisa juga dari model. Gitu. Semakin mirip kita taruh sebagai kompetitor satu karena dia yang semakin punya peluang untuk dia yang memiliki peluang untuk mengurangi nilai bisnis kita. Seperti itu. Ya. Lalu ditaruh gitu ya kompetitor 1 sampai 3 yang direct. Kenapa ini yang direct? Karena yang paling langsung berhubungan dengan Anda. Selanjutnya Anda masukkan indirect 4 sampai 5 gitu. 6 boleh apa enggak? 7 boleh apa enggak? Silahkan kalau Anda punya waktu dengan itu, ya. Tapi kalau misalkan Anda merasa 5 aja udah cukup, ya sudah, nggak masalah. Gitu. Tapi minimum 5. Ya minimum 5. Tapi kalau Anda mau lebih bagus. Gitu ya. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya adalah Anda taruh merek-mereknya di sini dulu, ya. Taruh merek-mereknya di sini dulu. Kemudian Anda jangan mengisi punya Anda dulu. Ya, ini punya Anda nih. Your PV ini merek Anda. Anda jangan isi dulu, kosongin dulu. Gitu, kosongin dulu. Selanjutnya yang Anda isi adalah yang ke bawah. Product benefit, ya, solution dan produk yang ditawarkan, kemudian unique value proposition atau value proposition dari setiap merek, ya, harga, dan yang terakhir adalah market review atau perception. Gitu. Cara ngisinya gimana? Yang bagian ini, product benefit, solution, unique value proposition, dan price ini, ya, ini dapat Anda isi sendiri. Dapat Anda gunakan penilaian Anda atau opini Anda berdasarkan pengamatan atau observasi. Ya. Yang bagian yang ini bisa Anda isi sendiri. Tapi untuk yang bagian market review ini, Anda tidak ada cara lain selain bertanya kepada konsumen. Ini nggak boleh Anda isi sendiri. Ya, walaupun Anda ngerasa Anda tahu, tidak boleh Anda isi sendiri. Supaya hasilnya tidak bias. Oke. Nah, yang pertama product benefit. Apa itu product benefit? Product benefit itu lebih kepada manfaat apa sih yang ditawarkan ya. Nih, karakteristik characterize the benefit they offer to the customer and client. Benefit apa sih yang ditawarkan? Benefit apa yang diberikan kepada konsumen? Benefit itu bisa macam-macam ya. Misalkan benefitnya apa? Harganya murah gitu, harganya terjangkau. Atau benefitnya apa? Benefitnya misalkan memiliki fitur banyak fitur seperti itu. Ya. Dan Anda harus sangat jeli ketika mengisi ini. Kenapa? Karena Anda harus
paham siapa pesaing Anda. Kalau saya pribadi yang biasa saya lakukan adalah jika saya nih ya, jika saya ingin membuka suatu coffee shop gitu. Sekarang dalam perjalanan saya mau buka satu coffee shop gitu. Ya misalkan sebelum saya buka di lokasi yang saya incer ini, saya liatin dulu siapa sih atau coffee shop mana sih yang kayaknya laku dan bisa menjadi pesaing saya. Ketika saya udah mengidentifikasi lokasinya, ya coffee shop mana, saya taruh semua di sini. Oke, saya taruh semua di sini. Ya. Kemudian yang saya lakukan ngapain? Saya akan datang ke setiap coffee shop tersebut, ke 5 coffee shop ini. Lalu saya ngapain? Saya mesen di sana. Saya coba observasi, mungkin saya habiskan waktu 3-4 jam di sana, ya, untuk mengobservasi. Mengobservasi apa? Saya coba akan lihat siapa sih yang paling sering datang, konsumennya seperti apa sih yang datang ke coffee shop ini, gitu. Di dekat rumah saya ini ada di dalam satu jalan gitu ya, ada 4 coffee shop, empat-empatnya punya karakteristik yang berbeda. Gitu. Kalau saya habiskan waktu di sana, coffee shop yang A, konsumennya lebih banyak, produk yang dijual semua sama, kopi, ya, dan mesinnya juga sama, alat baristanya juga sama, gitu ya. Dalam arti produk yang dihasilkan sama-sama aja. Tapi konsumennya beda. Kalau yang A, coffee shop pertama, itu yang saya perhatikan sering datang itu adalah remaja mahasiswa. Mereka sering sekali datang ke situ. Ya. Lalu yang B ini adalah karyawan nih, karyawan atau yang kerja di sekitar sini, mereka jam makan siang mereka datang ke coffee shop. Yang B. Yang C ini ya, kalau saya perhatikan yang sering datang ini adalah ibu-ibu. Ini satu kelompok ibu-ibu yang suka arisan di situ, ya. Zaman sebelum pandemi mereka nganterin anak, kemudian mereka nunggunya di situ, ya. Mereka masing-masing punya dagangan, mereka jualannya di situ sama di antara teman-temannya. Ini pokoknya ini kafenya ibu-ibu lah. Lalu yang keempat ini apa? Yang keempat ini kafe romantis nih. Isinya pasangan terus, ya. Nah, keempat-empatnya ini menawarkan benefit yang berbeda. Kafe yang romantis menawarkan benefit apa? Suasananya romantis. Kafe yang buat yang mahasiswa ini mejanya gede-gede, panjang-panjang. Kenapa? Karena memang desain atau benefit yang ingin diberikan adalah meja besar, kita bisa kerja kelompok. Yang ibu-ibu mejanya kecil-kecil, tapi kursinya bisa dipindah-pindah, udah gitu ada ruangan-ruangan khusus. Ini yang buat ibu-ibu nih. Yang buat pekerja meja satu kursi satu, internetnya kencang gitu. Jadi setiap kafe itu menawarkan benefit yang berbeda. Nah, Anda nggak akan mungkin bisa mengobservasi atau Anda nggak akan mungkin bisa memahami itu kalau Anda tidak datang ke sana gitu. Jadi kalau Anda mau mencoba untuk memahami siapa pesaing Anda, ya, Anda setidaknya sekali 2 kali coba deh pakai produknya mereka. Lalu kalau misalkan kita masuk ke dalam industri yang belum ada pesaingnya gimana? Misalkan belum banyak gitu pesaingnya. Misalkan padahal saya mau bikin restoran sate kelinci deh gitu, sate kelinci di tempat yang belum ada sate kelinci. Ya. Artinya Anda masuk ke dalam tempat yang tidak ada direct kompetitornya. Ya kan, tidak ada direct kompetitornya. Nah, kalau tidak ada dari kompetitornya, ya sudah bagus berarti. Yang Anda observasi adalah yang indirect kompetitornya. Gitu, yang indirect kompetitornya. Jadi kalau misalkan ada direct kompetitor, Anda observasi dari kompetitornya. Kalau dari kompetitor nggak ada, ya udah Anda kejar indirectnya. Anda coba di sana. Oke, itu berkaitan dengan produk atau benefit. Lalu berkaitan juga dengan solution atau produk. Nah, ini lebih kepada produknya sendiri. What is the product service they offer? Kalau yang pertama adalah benefit,
ya, benefit manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Kalau yang kedua adalah produknya sendiri. Ini sifatnya teknis nih. Ini sifatnya teknis. Misalkan tadi saya ngomong coffee shop, ada 5 coffee shop pesaing saya. Ya. Yang saya lihat adalah coffee shop 1, dia menawarkan berapa menu. Oh, coffee shop 1 ada 5 menu. Coffee shop 2 ada 7 menu. Coffee shop 3 ada 8 menu. Coffee shop 4 ada 9 menu. Ya. Coffee shop 5 mungkin ada 12 menu. Terus saya lihat lagi, di setiap menu tersebut, gelasnya pakai berapa yang pakai berapa mili. Kemudian saya lihat lagi, ya, saya lihat lagi. Rasanya gimana nih? Rasanya gimana? Apakah enak, enak sekali, sangat enak, ya. Anda yang sebagai apa? Sebagai konsumen, Anda lagi mengobservasi, Anda rasakan deh. Anda rasakan itu, wah ini enak juga. Anda nanti bisa ngeliat nih, coffee shop mana atau produk mana yang lebih bagus dibanding produk yang lainnya. Gitu. Nah, jadi tadi saya bilang kenapa saya menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam ya. 3 sampai 5 jam deh kalau biasanya saya lakukan. Kok lama banget? Ya karena memang observasi itu seperti itu. Anda nggak akan dapat apa-apa kalau hanya 30 menit. Tapi kalau Anda di situ 3 jam, Anda bisa ngelihat nih siapa yang datang, siapa yang beli. Ya, mereka rata-rata datangnya sendiri, berdua atau bertiga atau berempat. Anda bisa bikin catatan-catatan. Lalu kalau misalkan ini adalah tempat yang baru atau tempat yang menyenangkan, Anda bisa melihat di bagian, kalau ini saya ngomongin coffee shop ya, di bagian-bagian mana konsumen itu biasanya foto. Oh, ada yang foto nih di bagian apa, sudut tertentu yang didesain sedemikian rupa. Kok setiap konsumen yang datang ke sana foto di bagian itu? Kenapa ya? Berarti konsumennya membutuhkan tempat yang instagramable misalkan. Jadi kejelian Anda dalam melakukan observasi ini menjadi amat sangat penting. Gitu. Oke? Lalu UVP adalah Unique Value Proposition. What differentiate this competitor to the rest? Anda mencari apa yang dimiliki oleh satu kompetitor, tapi tidak dimiliki oleh kompetitor lain, termasuk Anda. Ya, termasuk Anda. Misalkan ada coffee shop A ini punya UVP ya, Unique Value Proposition. Misalkan dia menggunakan biji kopi dari Ethiopia, sementara yang lain biji kopinya dari Jawa atau biji kopinya dari Mandailing gitu. Tapi ada satu coffee shop yang dia khusus menggunakan biji kopi dari Ethiopia. Nah, berarti biji kopi Ethiopia tersebut menjadi keunikan gitu. Keunikan. Kompetitor 2, setelah Anda perhatikan, ternyata ini baristanya misalkan. Baristanya ini pernah juara di kompetisi kopi di luar negeri. Nah, Anda lihat nih yang lain punya nggak tuh penghargaan seperti itu. Kalau nggak punya, berarti ini sudah menjadi keunggulan yang dimiliki oleh coffee shop kedua. Gitu. Jadi yang namanya unique value proposition itu adalah keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaing yang lain. Gitu. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas ya, cukup jelas sehingga Anda tidak ada lagi yang menyebut sebagai keunikannya apa, kita menyediakan wifi. Ya. Lokasi kita strategis. Enggak. Ya, wifi sudah tidak lagi menjadi keunggulan daya saing. Kenapa? Karena semuanya juga punya wifi sekarang. Wifi menjadi keunggulan daya saing apabila yang lain tidak menyediakan wifi. Gitu. Tapi zaman sekarang nampaknya wifi itu udah menjadi kebutuhan wajib deh yang harus disiapkan oleh suatu coffee shop. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sebentar, saya ambil minum sebentar.
Oke. Maaf Pak, saya mau nanya Ya. untuk keunikan atau ini keunikannya ini berdasarkan yang ada di tabel ini atau luas? Maksudnya gimana yang ada di tabel ini? Maksudnya misalnya di kompetitor ini mereka misalnya menyediakan ini gini-gini, tapi tempat lain gitu itu yang gimana ya? Kalau dia dibandingkan dengan yang lain, dia itu unik. Tapi kalau dibandingkan dengan 5 ini misalnya dia tuh nggak unik gitu. Ya, pertama 5 ini kan Anda pilih yang paling dekat dengan Anda ya. 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 Nah, jadinya Anda bandingkan saja dengan yang 5 ini gitu. Berarti keunikannya dibandingkan kelima ini ya? Yes, benar. Keunikan dibandingkan kelima ini. Misalkan contoh gini. Tadi saya bilang WiFi. Ya, saya bilang WiFi. Kalau misalkan Anda membuat suatu usaha, ya, misalkan Anda bikin cafe shop, dan di 5 cafe shop terdekat di lokasi Anda, itu semuanya menyediakan WiFi. Ya. Apakah WiFi yang Anda pasang di cafe Anda itu menjadi keunikan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tapi kalau misalkan Anda membuat coffee shop dan 5 coffee shop terdekat dibanding Anda nggak ada WiFi-nya dan Anda adalah satu-satunya yang punya WiFi, ya, WiFi menjadi keunikan untuk lokasi tersebut. Apakah di lokasi atau di tempat lain, di coffee shop lain, di daerah lain ada yang pakai WiFi nggak? Banyak banget. Tapi untuk yang di dekat dengan tempat Anda menjalankan usaha, WiFi masih menjadi keunikan. Seperti itu contohnya. Atau misalkan di Indonesia gitu ya, di Indonesia, di beberapa tempat ya, di beberapa tempat internet dengan kecepatan tinggi itu menjadi keunggulan daya saing atau akan menjadi UVP, Unique Value Proposition, dari suatu tempat. Tempat ini menyediakan internet berkecepatan tinggi. Kenapa? Karena yang daerah lain belum ada atau kecepatannya nggak tinggi, gitu. Tapi kalau misalkan daerah lain tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan dia juga menyediakan internet berkecepatan tinggi, tentunya kita sudah tidak lagi bisa menyebut high speed internet tersebut menjadi suatu keunggulan atau keunikan, gitu. Jadi ingat kemarin saya bilang ya, kita harus selalu awas dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Konsumen itu berubah, begitu juga dengan kompetitor kita. Ya. Kadangkala kita lupa untuk melakukan penyesuaian lagi ya terhadap pemahaman kita kepada kompetitor. Ketika kita mau membangun usaha, kita melihat dengan baik siapa kompetitor kita. Caranya begini. Tapi ketika usahanya ini udah mulai jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita lupa nih. Kita lupa untuk apa? Untuk ngelihat lagi kompetitor tersebut udah berkembang atau belum. Gitu. Nah, jadi memang cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah secara berkala Anda harus melakukan competition analysis ini. Gunakan tabel ini. Ya, gunakan tabel ini. Jangan-jangan setelah setahun, 2 tahun, merek-merek yang ada di sini itu udah beda loh. Udah beda. Jangan-jangan seperti itu. Gitu. Jangan-jangan produk benefitnya udah beda semua. Jadi Anda harus secara berkala melakukan analisis kompetisi ini. Gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah kita mengisi UVP, Unique Value Proposition, yang berikutnya kita isi adalah price. What is their price range? Ingat, ini adalah price range. Jadi ini adalah range itu apa ya? Rentang harga. Anda bisa taruh harga paling murah dan harga paling mahal.
Harga paling murah berapa, harga paling mahalnya berapa. Itu adalah rentang harga. Dengan Anda menulis ini, Anda akan tahu nih, oh ternyata pesaing saya, ya, pesaing saya itu ada di harga berapa. Oh ternyata pesaing saya itu menjual pada kisaran harga berapa. Seperti itu. Nah, tadi saya bilang bahwa secara berkala kita harus melakukan analisis lagi. Ya, berapa lama tuh berkalanya tuh? Berapa lama berkalanya? Kalau saya pribadi, saya melakukan sebenarnya tidak ada panduan resminya gitu ya. Berapa kali dalam setahun Anda harus melakukan atau durasinya berapa lama Anda harus melakukan. Tapi kalau saya selalu mendisiplinkan diri setahun sekali. Ya, setahun sekali saya akan lakukan competition analysis. Saya akan minta tolong tim untuk mencari data-data ini, observasi. Anda silahkan datang ke pesaing, observasi di sana, kemudian kita bikin lagi mapping seperti ini. Dengan kita bikin mapping seperti ini, kita tahu nih harga mereka di berapa. Kita tahu ada nggak yang berubah dari mereka. Gitu. Misalkan di analisis yang pertama ada kompetitor satu misalkan yang dia belum punya unique value proposition, nggak ada keunikan, ya nggak ada keunikan yang khusus yang dimiliki oleh kompetitor satu. Tapi setelah setahun 2 tahun kita lakukan competition analysis, ternyata kompetitor satu udah punya keunikan, udah punya satu keunikan. Berarti kita lihat apa? Dia berkembang, ya dia berkembang. Seperti itu. Atau harganya berubah. Kalau harganya berubah, naiknya berapa persen? Kita bisa ngelihat tuh dengan cepat. Ya. Gunakan tools ini, ya tabel ini untuk membantu kita menganalisis persaingan. Oke? Nah, setelah kita dapat harganya, ya setelah kita dapat harganya, apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita mengisi punya kita sendiri nih. Ya. Your PV. Ini punya kita. Anda cara mengisinya gimana? Cara mengisinya adalah Anda mempertimbangkan apakah Anda ingin sama dengan mereka, ya, untuk produk benefit, apakah Anda ingin menawarkan hal yang sama. Kalau Anda menawarkan hal yang sama, ya, Anda tulis di sini. Jika isiannya sama, Anda menawarkan hal yang sama, berarti secara sadar Anda menempatkan diri bersaing langsung dengan semua kompetitor Anda. Gitu. Tapi kalau Anda menawarkan benefit yang berbeda, Anda harus tulis di sini. Anda menawarkan benefit apa? Gitu. Yang tidak ditawarkan yang lain. Oke. Begitu juga dengan produknya. Anda tadi di sini sangat teknikal. Produknya apa, ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, fungsinya seperti apa. Anda punya produk, ya. Anda punya produk, setidaknya harus sama dengan yang lain. Tapi sebisa mungkin ada yang lebihnya. Gitu. Kenapa harus sama dengan yang lain? Karena itu kalau misalkan 5-5-nya menawarkan produk yang sama, artinya konsumen sudah sangat terbiasa dengan produk itu. Misalkan coffee shop. Kompetitor satu menawarkan produk satu pakai gelasnya itu 200 ml. Kompetitor 2 200 ml, kompetitor 3 200 ml, 4 200 ml, 5 200 ml. Kita berapa? Setidaknya kita menawarkan 200 ml. Kalau 180 bisa nggak? Bisa, tapi harus ada hal lain yang luar biasa tinggi supaya konsumen mau tuh datang mendapatkan kopi yang lebih sedikit. Harus ada hal lain yang membuat dia tertarik. Mungkin tempatnya dibikin jauh lebih enak, atau ada gratis makanan, saya nggak ngerti deh. Nah, ini yang mendasari kenapa Anda lihat, ya, kalau Anda ke supermarket, dia ke pasar swalayan,
Yang namanya air mineral dalam kemasan itu ukurannya rata-rata sama. Karena ini ya 600 mili. Semuanya akan 600 mili. Nggak ada yang berani nawarin di bawah 600 mili gitu. Kecuali yang ukuran gelas ya. Tapi rata-rata akan di 600 mili. Supaya apa? Supaya konsumen sudah terbiasa. Ya. Konsumen sudah terbiasa dengan 600 mili. Sehingga ketika Anda menawarkan 600 mili, konsumen udah nggak kaget. Ya, konsumen sudah sangat terbiasa dengan ukuran 600 mili. Seperti itu. Ya. Keunikan. Setiap ini punya keunikan atau tidak punya keunikan. Nah, kalau misalkan keunikan yang sini apa gitu ya, A, ya Anda jangan bikin yang ini juga. Ya, kecuali Anda mau bersaing langsung dengan kompetitor satu. Misalkan kompetitor satu menyediakan di coffee shopnya bioskop rumahan. Itu ada tuh di Jakarta ada satu coffee shop yang selain dia jualan kopi, dia juga punya satu ruangan yang siapapun boleh masuk selama dia beli kopi di situ ya. Dan ruangan tersebut kapasitasnya sekitar, saya lupa, sekitar 5 dan secara berkala si coffee shop ini memutarkan film-film ya, memutarkan film-film Hollywood seperti itu, pakai Netflix atau dia style DVD atau lah, tapi itu ada jadwalnya sehingga orang ngopi di situ terus kemudian merasa dapat bioskop private gitu ya, bioskop yang cuma 5 orang. Nah, kita harus cari unique value proposition apa yang mau kita tawarkan yang akan membedakan kita, menjadi ciri khas kita dibandingkan pesaing. Gitu. Price. Di sini kita udah lihat price range dari semua pesaing. Nah, kita mau bermain di mana? Kalau misalkan kita bermainnya di luar rentang harga ini yang sudah ada di pasar ini, harus ada alasan yang kuat kenapa kita menawarkan harga yang dengan rentang yang berbeda tersebut. Misalkan kita menawarkan harga lebih murah. Misalkan di sini semuanya menawarkan harga paling murahnya itu 10.000. Terus Anda maju dengan 8.000. Harus ada alasan yang kuat kenapa harus Anda menjual dengan harga 8.000. Ingat, konsumen kita, kalau Anda menjual harga di bawah harga pasar, itu dua kemungkinannya. Konsumen percaya bahwa produk Anda itu lagi di diskon, atau yang kedua, konsumen akan menyangka produk Anda itu jelek. Ya. Jadi hati-hati dengan memasang harga, karena harga itu menciptakan atau harga itu sangat amat mempengaruhi persepsi dari konsumen terhadap kualitas. Saya ambil contoh, misalkan Anda mau beli handphone, ya, dan Anda memutuskan untuk membeli handphone dari Cina, handphone merek Cina, misalkan gitu ya. Dan Anda dihadapkan pada dua pilihan, handphone A dan handphone B. Dua-duanya Anda nggak punya pengalaman, selama ini Anda biasa pakai Samsung, Anda biasa pakai iPhone, tiba-tiba Anda mau beli handphone merek Cina, dan Anda nggak punya pengalaman sama sekali. Ada dua handphone, dua-duanya punya kemampuan yang sama. Handphone satu harganya 1.200.000, handphone 2 harganya 980.000. Nggak jauh-jauh banget bedanya, cuma beda 200.000 aja. Menurut Anda yang paling bagus yang mana? Yang lebih bagus yang mana? Yang 1.200.000 kah? Yang 980.000 kah? Atau Anda berpikir ini kualitasnya sama aja? Kemungkinan besar konsumen akan menyangka bahwa yang harganya 1.200.000 itu lebih baik dibanding dengan yang harganya 980.000. Itu namanya price perception soalnya. Ya, price perception. Jadi hati-hati ketika Anda masuk dengan harga di rentang harga lebih rendah dibanding
dibanding pesaing, Anda akan dihadapkan pada itu, ya, price perception, ya, negative price perception dari konsumen Anda. Tapi kalau Anda pasang harga yang tinggi sekali, lebih tinggi atau lebih tinggi dari rentang, itu juga bahaya. Kenapa? Karena Anda nggak punya reputasinya. Anda belum punya pengalamannya. Nah, lalu tepatnya Anda masuk di rentang mana? Jika Anda startup, Anda masuklah di rentang menengah ke bawah. Anda masuk di dalam rentang harganya, tapi cenderung ke bawah. Ya, cenderung ke bawah. Dan ketika konsumen sedang mencoba produk Anda di rentang harga tersebut, selain melayani konsumen, Anda punya PR nih sebenarnya. Ngapain? Meningkatkan image atau reputasi dari merek Anda. Ingat bahwa konsumen itu membayar suatu produk itu karena dua. Satu karena produknya, yang kedua karena mereknya. Ya, produknya atau mereknya. Kalau produknya biasa aja, ya Anda kuatin mereknya supaya Anda bisa jual produk ini sebagai suatu kesatuan dengan harga yang lebih premium. Gitu. Contoh, siapa tuh contohnya? Contohnya paling gampang Apple. Kalau Anda bandingin dua produk seluler ini, Apple dan Samsung, ya, secara fungsi iPhone itu nggak ada apa-apanya dibanding Samsung menurut saya. Secara fungsi. Kenapa? Karena si Samsung, ya, itu canggih banget. Galaxy itu canggih sekali. Dan nggak kalah dengan produk-produk dari Apple. Tapi Apple bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan Samsung dengan spek yang sama, ya. Lalu apa yang dijual sebenarnya oleh Apple? Yang dijual sama Apple itu dua. Satu adalah fungsi dari produknya, fungsi dari iPhone-nya. Yang kedua adalah bagian belakangnya itu yang gambar Apple itu. Merek itu yang dijual. Nah, ini menunjukkan bahwa jika Anda ingin masuk di rentang harga yang atas, Anda harus didukung oleh brand yang amat sangat kuat. Kalau Anda nggak kuat mereknya, sebaiknya Anda masuk di rentang harga yang menengah ke bawah dulu. Ya. Disebutnya adalah price penetration. Kalau yang masuk di harga tinggi dulu, disebutnya sebagai skimming. Ya, skimming strategi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya. Ada Pak, mau nanya Pak. Silakan. Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalnya kita pemasarannya itu Pak, melalui sosial media, itu kan jangkauannya luas ya Pak ya? Ya. Berarti kita dalam menentukan competition analysisnya itu gimana Pak? Apakah kita menetapkan ruang lingkupnya itu secara lokal, nasional, atau secara internasional ya Pak? Nasional. Jadi gini, satu, kalau Anda menjual menggunakan sosial media, ya, Anda memang sih kalau sosial media itu menjangkau internasional, ya, menjangkau internasional. Tapi kan Anda bisa ngelihat, siapa sih yang biasanya membeli, apakah lebih banyak dari luar negeri atau dalam negeri. Kalau yang di luar negeri yang beli cuma satu atau dua, itu sebenarnya itu namanya spike. Itu Anda tidak bisa memasukkan itu sebagai ternyata pasar saya udah nyampe luar negeri loh. Enggak. Itu hanya spike aja, hanya satu dua aja. Anda tetap harus melihat kerumunannya ada di mana. Misalkan kerumunannya adalah di lokal, di pasar nasional, ya itu yang Anda lihat, gitu. Nah, terus kalau misalkan Anda saya kan menjualnya pakai sosial media, ya. Kalau Anda jual pakai sosial media, yang perlu Anda cari nih adalah situs-situs atau akun-akun apa di sosial media itu, misalkan di Instagram gitu ya, akun-akun apa
yang menjual produk atau jasa yang serupa dengan Anda. Nah, itu yang jadi direct kompetitor dari Anda. Seperti itu. Nah, terus dilihat apanya lagi nih? Dilihat kelebihan dan kekurangannya. Ya tadi, benefitnya apa? Kenapa sih orang mau belanja ke sana? Gitu. Terus unique value proposition-nya apa? Ada nih contoh satu, saya lupa nama akunnya, saya lupa. Dia jualan tas. Dia punya unique value proposition dibandingkan yang lain apa? Kalau misalkan ada konsumen nge-DM ya, di Instagram dia jual. Kalau ada konsumen yang nge-DM dia, nggak nyampe 5 menit, pasti langsung dibalas sama dia. Nggak nyampe 5 menit pasti dibalas. Itu udah apa namanya? Jadi keunikan banget tuh. Kenapa? Karena pesaingnya dia, akun-akun yang lain itu balasnya bisa 3 jam kemudian, ada yang balasnya besok, ya. Sehingga kalau dilihat dari testimoninya, omongannya selalu sama, fast response. Nah, ini yang nggak dimiliki sama yang lain nih, fast response. Dan konsumen happy dengan itu. Makanya dia termasuk salah satu akun yang digemari. Ya, likes-nya tinggi, follower banyak, seperti itu. Gitu. Oke, Pak. Berarti kita menentukannya itu berdasarkan dari mayoritas segmen customer kita ya, Pak? Betul. Kerumunan kita ada di mana? Ingat kerumunan kita ada di mana? Kan segmen itu kan kerumunan ya. Kerumunan kita ada di mana? Oke, Pak. Sip, Pak. Pak, tapi kalau misalnya kita mau coba untuk menganalisa yang misalnya dari luar negeri ya, Pak. Kemudian kita baru jadikan itu kemudian kita baru adaptasi dari apa yang mereka lakukan itu juga boleh kan, Pak? Boleh. Itu berarti dibalik. Anda melakukan reverse kan? Anda lihat dulu pasar di luar, kemudian di luar tuh butuhnya apa gitu kan? Ya, benar, Pak. Ya. Bisa juga seperti itu. Tapi ya itu. Anda harus benar-benar yakin bahwa memang pasar Anda ada di luar gitu. Ya. Oke, Pak. Sip. Thank you, Pak. Ya. Nah, setelah bagian ini Anda isi, berikutnya ini yang agak merepotkan tapi penting adalah market review. Market review ini apa nih? What do potential clients think of them? Ini harus Anda tanya ke konsumen. Walaupun Anda adalah your PV ini ada di sebelah sini, ya. Tapi Anda juga harus tanya pendapat konsumen terhadap kompetitor 1. Anda tanya pendapat konsumen terhadap kompetitor 2 sampai ke 5. Itu harus Anda tanya. Gitu. Misalkan gini, saya pernah membantu salah satu merek melakukan market review seperti ini. Merek ini ya, ingin mengeluarkan minuman beverage bersoda lah, minuman bersoda. Oke. Nah, produk ini tadinya mengeluarkan minuman bersoda aja. Warnanya ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam. Anda harusnya tahu saya lagi ngomongin apa. Gitu. Nah, suatu saat perusahaan ini mencoba untuk masuk ke dalam pasar teh dalam botol. Dan Anda tahu kompetitor satunya siapa? Teh botol Sosro. Itu kompetitor nomor 1 dan market leader di Indonesia. Kompetitor 2-nya siapa nih? Kompetitor 2-nya waktu dulu ada namanya ST. Ya, ST itu punyanya Pepsi. Gitu. Kompetitor 3 ada teh botol siapa nih? Waktu dulu ada teh botol namanya Teps. Ya, punyanya Sosro juga. Nah, si merek ini mencoba untuk masuk ke dalam pasar teh. Ya, selama ini dia berjaya di pasar minuman berkarbonasi, sekarang ini masuk ke pasar teh. Nah, yang dilakukan adalah market review. Dia akan bertanya kepada konsumen ya, tentang teh botol Sosro. Ya. Mereka nanya nih yang pertama sini. Jadi ditanya, pertanyaannya sangat amat sederhana. Apa yang Anda suka
dan Anda tidak suka dari teh botol sosro. Nah, konsumennya akan nanya dong, yang ditanya ini, Anda siapa? Apakah Anda dari teh botol sosro gitu kan? Merek ini akan bilang bahwa enggak, kami bukan dari teh botol sosro, kita hanya sedang melakukan penilaian tentang review konsumen terhadap produk teh yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, setelah ditanya, waktu dulu keliling Indonesia sekitar 15 kota ya, 15 kota, kita tanya kepada beberapa konsumen di di 15 kota itu tentang apa yang disukai dan tidak disukai dari teh botol sosro. Ya. Dari situ informasi banyak sekali. Oh, ternyata konsumen itu mengidolakan teh botol sosro tuh karena begini loh. Gitu. Terus konsumen itu berpikir bahwa teh botol sosro itu adalah enak banget. Ada yang bilang teh botol sosro itu, kalau saya minum teh botol sosro karena saya orang Indonesia. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Ya, kenapa? Karena teh botol sosro dari Indonesia lokal. Nah, jadi informasi-informasi itu masuk di sini nih. Kompetitor 2 juga seperti itu. Kompetitor 3 juga seperti itu. Sehingga Anda akan punya penilaian lengkap dari konsumen terhadap pesaing-pesaing Anda. Nah, kenapa saya bilang ini merepotkan? Karena ini Anda harus tanya langsung. Lalu, kalau sebagai startup, saya harus tanya ke berapa orang ya? Lagi-lagi, tidak ada panduan yang menyatakan berapa orang. Semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Tapi ada minimumnya. Minimumnya Anda harus bertanya setidaknya kepada 30 orang. Kenapa 30 orang? Dengan 30 orang itu, Anda akan punya gambaran setidaknya lebih jelas gitu ya untuk pengambilan keputusan. Jadi Anda di sini tanya 30 orang terhadap merek A, Anda tanya 30 orang terhadap merek B, seperti itu. Ya. Nah, setelah Anda mendapatkan penilaian atau mendapatkan market review tentang pesaing-pesaing Anda dari konsumen, Anda mereview diri Anda sendiri sekarang di sini nih. Ya. Caranya gimana? Kalau misalkan Anda sudah punya produknya, ya udah Anda tanya aja produknya. Gimana kalau produk ini? Apa yang Anda suka dari produk ini? Apa yang Anda nggak suka dari produk ini? Ya. Ada saran pengembangan nggak ke depan? Oke. Nah, itu jika Anda sudah punya produknya. Tapi kalau misalkan Anda belum punya produknya belum jadi, hanya baru bentuknya konsep, ya, bisa nggak ditanya ke konsumen? Bisa. Yang Anda tanya adalah opini dari konsumen jika ada produk baru yang punya fitur A, B, C, D. Konsumen mau beli atau tidak? Konsumen kalau mau beli, harganya berapa? Itu yang bisa Anda lakukan. Misalkan saya mau bikin perumahan. Kalau perumahan kan biasanya gitu tuh, rumahnya belum ada tapi udah mulai jualan, ya kan? Yang dijual, yang dilihat sama konsumen apa sih? Brosur sebenarnya. Rumahnya udah ada belum? Belum. Konsumen beli baru dibangun rumahnya, kan gitu. Nah, misalkan saya sedang ingin membangun satu komplek perumahan. Ya. Saya harus tahu nih, kompetitor 1, 2, 3, 4, 5 saya siapa. Artinya, saya mencoba memetakan perumahan-perumahan lain ya yang saya anggap sebagai pesaing. Perumahan-perumahan itu karena saya anggap sebagai pesaing, tentunya mereka udah ada tuh rata-rata. Udah ada. Di bagian yang bawah ini, market review, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya akan menginterview konsumen yang sudah tinggal di perumahan itu. Sudah tinggal di perumahan masing-masing itu. Gitu. Yang saya tanya apa? Apa yang Bapak atau Ibu suka dari perumahan ini? Apa yang tidak suka? Apa yang Bapak Ibu harapkan di perumahan ini ada? Ya. Dan pada harga berapa ya, perumahan ini sebaiknya dijual. Gitu.
Saya tanya dulu nih, semuanya saya dapat. Oke. Nah, untuk yang bagian saya, karena saya belum punya perumahan, yang saya lakukan apa? Saya akan tanya kepada konsumen, jika, nah depannya kata-katanya jika nih, jika ada perumahan dengan karakteristik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, apakah Bapak atau Ibu tertarik untuk membeli? Kalau tertarik, jika tertarik, pada harga berapa yang menurut Bapak Ibu wajar? Gitu. Jadi kita tanya kepada konsumen ide kita. Kita cross check ide kita. Apakah ide kita itu layak atau tidak? Dan kalau layak, mereka mau beli atau tidak? Kalau mau beli, pada harga berapa? Jadi sekaligus kita bertanya kepada konsumen, kita tahu nih persepsi yang dibangun di dalam benak konsumen, harganya itu berapa. Gitu. Setelah kita tahu, konsumen sebutin, kayaknya untuk rumah di daerah ini dengan fasilitas A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, luas sekian, saya tertarik deh jika rumah tersebut dijual dengan harga yang wajar. Harga wajarnya berapa? Mungkin berkisar antara 900 juta sampai 1,5 M. Nah, begitu Anda ketemu tuh angka tuh 900 juta sampai 1,5 M, ya, dan ada 30 orang menjawab di rentang harga itu, Anda udah tahu nih dengan cepat. Oke, berarti kalau nanti perumahan saya ini ada, saya tidak boleh menjual di atas dari 1,5 M atau di bawah dari 900 juta. Kenapa? Kalau saya jual di bawah dari 900 juta, konsumen langsung akan berpikir perumahan saya jelek. Karena di bawah ininya mereka, di bawah rentangnya mereka. Tapi kalau saya jual di atas 1,5, bisa apa enggak? Bisa, silahkan Anda jual. Tapi kemungkinan lakunya itu mengecil, menurun. Mungkin Anda akan butuh waktu lebih lama. Nah, yang bagus di mana tuh Anda jual tuh? Yang bagus adalah di rentang 900 sampai 1,5 M. Nah, pertanyaannya adalah di mana? Apakah Anda akan masuk dengan harga 1,5 M atau Anda masuk dengan harga 980 juta? Nah, ini yang harus didiskusikan lagi gitu. Jika Anda sudah memiliki reputasi, jika Anda sudah memiliki merek yang kuat, jika Anda sudah dikenal oleh konsumen, Anda bisa masuk dari harga atas, price skimming. Tapi kalau Anda tidak memiliki itu semua, merek Anda belum dikenal, reputasi Anda belum ada, Anda belum punya portfolio, konsumen belum tahu rekam jejak Anda, ya Anda masuklah dari harga nggak jauh-jauh dari 980 juta. Dari bawah, ntar perlahan-lahan harganya naik. Seperti itu. Itu namanya price penetration. Ya, price penetration strategi. Yang kalau yang masuk dari atas namanya skimming, price skimming. Nah, apa itu price penetration strategi? Apa itu skimming, skimming price strategi? Nanti Anda akan dapat di strategik harusnya. Gitu. Itu salah satu metode penentuan harga. Oke. Kemudian ada satu bagian penting yang harus ditanyakan ketika Anda sedang melakukan competition analysis. Ya, tadi saya sudah kasih contoh, yang ditanya adalah jika produk ini muncul, apakah Anda mau beli? Kalau Anda mau beli, pada rentang harga berapa Anda mau beli? Ya, di bagian yang ini. Tapi ada juga yang sangat penting Anda tanyakan. Ya. Anda tanyakan kepada konsumen-konsumen yang udah pakai produk-produk ini. Ini pertanyaannya. Why would the customer switch to your product atau service? Kenapa mereka mau pindah ke produk saya? Kenapa mereka mau meninggalkan produk yang sudah mereka pakai dan pindah ke produk saya? Apa sih alasannya? Anda harus dapat tuh alasannya, karena alasan itu yang nanti akan membantu Anda dalam membuat kampanye pemasaran.
Seperti itu. Oke. Di slide ini ada yang mau bertanya kah? Nggak ada ya. Nah, selanjutnya, sorry. Ini tadi udah merek. Competitive advantage sudah. What is your unique value proposition? Anda tinggal ngambil dari sini ya. Anda tinggal ngambil dari sini. Ya. What competitive advantage will you build to keep the promise of your unique value proposition? Apa sih keunggulan daya saing yang Anda akan bangun ya, agar Anda dapat mempertahankan unique value proposition Anda? Ya. Ini yang tadi saya bilang, Anda harus tahu kenapa konsumen mau pindah dari produk yang lama ke produk Anda. Dan itu yang harus Anda bangun. Ketika Anda sudah mendapatkan beberapa alasan itulah yang menjadi fokus Anda untuk dikembangkan terlebih dahulu. Ya. How will you defend your competitive advantage? Bagaimana Anda mempertahankan keunggulan daya saing Anda? Seperti itu. Caranya gimana? Macam-macam caranya. Anda bisa melakukan inovasi yang berkelanjutan, ya, continuous innovation. Anda bisa melakukan kolaborasi dengan yang lain. Anda bisa melakukan brand building, ya, brand building. Anda bisa melakukan customer acquisition, ya, mengakuisisi konsumen. Anda bisa melakukan customer engagement, ya, melekatkan diri Anda lebih kuat dengan konsumen Anda, engage ya, seperti orang nikah tuh engage, ya. Anda benar-benar erat hubungan Anda dengan konsumen, ya, relationship marketing, seperti itu. Nah, oke. Konsep terakhir adalah MVP, ya, konsep terakhir hari ini. Apa itu MVP? Itu adalah minimum viable product. Minimum viable product. Dari namanya aja adalah minimum viable product. Produk minimum yang dapat dilihat oleh konsumen. Minimum viable yang terlihat, ya, produk. MVP ini beda dengan prototype, teman-teman ya. Mesti diingat bahwa ketika kita bikin suatu produk, kita mau meluncurkan suatu produk, biasanya kita bikin prototype dulu, benar? Nah, prototype is a prototype. Ini adalah produk yang Anda rancang dan Anda buat dan Anda ingin coba. Itu namanya prototype, ya, purwarupa. Tapi prototype bentuknya masih prototype. Masih seadanya. Yang penting yang dicoba adalah fungsinya. Fungsinya jalan atau enggak. Fungsinya sesuai yang diharapkan atau tidak. Bentuknya sesuai yang digambar atau tidak. Warnanya gimana, itu prototype. Fungsinya dari prototype itu adalah seperti itu. Tapi MVP beda. MVP itu adalah validated prototype. Prototype yang sudah divalidasi oleh konsumen. Konsumen ditawarkan atau ditunjukkan produk yang sama persis dengan apa yang akan mereka terima nanti jika produknya benar-benar meluncur. Jadi, bedanya sama prototype, MVP itu sudah finalnya. MVP itu sudah hasil final dari produk itu. Bukan lagi rancangan, bukan lagi masih persiapan, bukan lagi masih bentuknya coba-coba. Tapi udah benar-benar apa yang akan diterima oleh konsumen nanti kalau produk meluncur ke pasar. Nah, itu yang akan mereka terima. Jadi misalkan saya mencoba membuat kemarin saya pakai contoh kemarin. Saya pakai contoh ini, Petlink, ya. Saya mencoba contoh pakai Petlink. Ketika
ketika saya mencoba mengeluarkan suatu aplikasi gitu ya, namanya Petlink, layanan aplikasi yang menghubungkan Anda sebagai konsumen dengan pelaku kesehatan atau praktisi kesehatan atau dokter kesehatan hewan yang ada di sekitar Anda. Itu Petlink. Ya. Yang namanya prototipe apa? Prototipe itu bentuknya misalkan gini, Anda bikin gambar. Terus Anda mulai bikin aplikasinya, gitu. Anda mulai bikin aplikasinya di software gitu ya, pakai program, dan udah jadi, udah kelihatan bentuknya. Ya. Itu yang namanya prototipe. Apakah produk ini berfungsi atau tidak bisa dilihat di sana. Apakah produk ini menunjukkan desain yang bagus atau tidak, itu bisa dilihat di prototipe. Tapi yang namanya MVP adalah prototipe tersebut harus sudah benar-benar berfungsi dan sudah ada misalkan contohnya di Play Store. Sehingga saya bisa nanya ke konsumen, Bu, tolong dong Bu, Ibu masuk ke Play Store, install, kemudian download aplikasi namanya Petlink. Dia akan download. Begitu dia akan download, selesai download, Ibu bisa macam-macam loh Bu di situ, silahkan dicoba Bu. Itu baru namanya MVP. Jadi konsumen udah merasakan pengalaman yang sama dengan apa yang akan dia dapatkan nanti ketika produknya benar-benar meluncur ke pasar. Atau misalkan saya mencoba untuk membuat usaha sepatu. Yang namanya prototype itu adalah desain dari sepatunya udah dibuat, kemudian jadi itu sepatu. Jadi sepatu dicoba enak gitu ya, kuat segala macam, lemnya semuanya udah oke. Nah, itu baru prototype. Tapi yang namanya MVP, sepatu tersebut harus sudah siap pakai, sudah dikemas dalam box sepatu, dalam kotak sepatu yang bagus ya. Desain kotak sepatunya juga udah final, dan Anda bawa ini ke konsumen. Layaknya Anda ngasih produk ini ke konsumen. Bu, Pak, ini saya kasih produk kami, bentuknya seperti ini. Jadi yang diterima oleh konsumen ketika tahapan MVP adalah dia menerima satu kotak sepatu yang memang sudah selesai desainnya. Kotak sepatunya dibuka dan ada sepatunya di dalam ya, dan mereka suruh pakai. Setelah mereka pakai, setelah mereka merasakan, baru Anda bisa bertanya macam-macam. Untuk produk seperti ini Bu, Pak, kira-kira harganya berapa ya yang cocok untuk atau yang masuk akal atau yang sesuai dengan produk ini, harganya berapa ya? Lalu konsumen biasanya akan ngomong tuh, kayaknya produk ini masih bisa lah dijual harganya 400.000. Anda kalau misalkan Anda ketemu angka seperti itu, Anda jangan diam aja, jangan hanya nyatat, tapi Anda pancing lagi. Kalau 600.000 masih kena nggak? Masih kena kah? Gitu kan. Konsumen bilang, mungkin 600.000 kayaknya kemahalan deh. Anda turunin lagi, kalau 500.000 berapa? Kalau 500.000 masih mau beli nggak? Ntar si konsumen akan bilang, oh mungkin kalau 500.000 masih mau deh. Nah, berarti Anda udah tahu nih, harga atas yang wajar, yang dianggap wajar oleh konsumen adalah 500.000. Gitu. Anda tinggal nyari bawahnya. Anda bilang, Bapak Ibu, kalau sepatu ini saya jual dengan harga 100.000, Bapak Ibu percaya nggak bahwa sepatu ini bagus? Ntar dia akan ngomong, wah kalau 100.000 kayaknya kemurahan deh, nggak percaya saya. Oke, kalau 200.000 percaya nggak? Kalau 300.000 percaya nggak? Mungkin akhirnya ketemunya mereka percaya di angka 350.000. Nah, berarti Anda punya jendela tuh, Anda punya rentang. Ya, untuk MVP ini harganya 350.000 sampai 500.000. Sehingga Anda tahu ketika nanti dilempar ke pasar, pada harga berapa Anda akan menerapkan harga untuk produk ini. Oke. Jadi di slide ini ya, di slide ini Anda diharapkan mulai
memasukkan ya gambar, atau jika Anda udah punya video, link videonya taruh di sini atau websitenya gitu. Dan sudah ada penjelasan harganya berapa sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh konsumen. Ya. Produk atau service optionnya, apakah ada pilihan-pilihan variasi yang lain, ya. Karakteristik benefitnya Anda taruh semuanya di sini. Sehingga siapapun yang melihat yang melihat presentasi Anda tahu bahwa ini loh produk akhir Anda itu adalah seperti ini. Itu yang namanya minimum viable product. Sampai sini ada pertanyaan? Ini konsep yang sangat penting loh, konsep sangat penting, dan biasanya kalau di di perusahaan itu di ranahnya R&D biasanya. Di ranahnya R&D biasanya mulai mengerjakan sampai di tahap prototype. Kemudian MVP ini mereka mulai berkolaborasi dengan bagian pemasaran dan keuangan. Gitu. Kenapa pemasaran? Karena pemasaran yang tahu konsumen. Ya, R&D itu tahu produk. Tapi dengan konsep MVP, produk yang dibuat oleh teman-teman di research and development itu akan tervalidasi di pasar. Nah, kalau misalkan konsumennya udah bilang oke, baru deh tuh teman-teman dari divisi marketing mau ngejualin. Nah, ada keuangan di situ. Kenapa keuangan? Bagian keuangan juga sangat penting, karena bagian keuangan ini yang harus diyakinkan bahwa produk yang dijual ini ya memiliki rentang harga sekian, memiliki rentang harga yang ditentukan dari pasar. Ya. Nah, tugasnya dari keuangan ngapain? Melihat apakah di rentang harga tersebut masuk nggak dengan perhitungan harga pokok mereka. Biasanya yang terjadi perdebatan di sana. Oke. MVP, ada pertanyaan nggak? Pak Yus, Pak, dia mau nanya, berarti MVP itu bagian dari interview juga dong ya? Iya, bagian dari interview. Memang ini mereka tanya bagian ini kita tanya kepada konsumen, gitu. Oke, berarti MVP ini bukan yang sudah ada dari perusahaan, tetapi bagaimana customer melihat produk seperti itu ya? Kayaknya Iya. range harganya itu bukan ditentukan dari perusahaan, tetapi Bukan. Oh, oke, Pak. Gitu. Berarti Jadi ini yang jelas ini itu dari interview ya, bukan dari perusahaan ya? Dari interview. Jadi misalkan saya punya warung, saya jualan mie ayam gitu ya, saya jualan mie. Nah, di mie ayam tersebut, ya biasanya kan kalau saya punya warung, saya udah punya menu dan sudah ada harganya kan, biasanya ya. Harganya misalkan Iya, 30.000 gitu, misalkan 30.000 untuk mie ayam yang spesial gitu ya. Itu harga 30.000 itu yang ngasih siapa? Yang ngasih kan saya dari perusahaan, benar nggak? Ya. benar. MVP itu dipikirnya kebalik. Mie ayamnya sama, ya. Kemudian tanpa embel-embel merek, tanpa apa, Anda tanya kepada konsumen. Konsumen disuruh coba mie ayamnya nih. Konsumen nggak tahu ini mie ayamnya siapa gitu. Tapi dia suruh coba, dia habis makan mie ayam, ini dia ngeliat tampilannya, kemudian Anda tanya, Pak, Bu, mie ayam ini enak apa enggak? Wah, ini enak. Ya, ada tambahan atau hal lain yang dapat membuat mie ayam ini lebih enak nggak? Anda tanya kepada konsumen, oh ini kayaknya bisa ditambahin ini deh. Oke. Terakhir, Anda tanya kepada konsumen, kira-kira harganya berapa ya yang masuk akal, yang Bapak Ibu mau beli nih mie ayam yang kualitas kayak begini. Dia bilang, kayaknya harganya 40.000 saya masih mau deh, saya masih berani. Nah, begitu Anda dapat harga 40.000, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah Anda ngasih harga 30.000 sebenarnya. Tapi konsumen mau bayar 40.000.
Artinya harga Anda kemurahan nggak sih? Gitu loh. Harga Anda masih punya peluang buat naikin harga itu jangan langsung ke 40, tapi secara berkala naikin dari 30, naikin ke 35, ke 33, naikin ke 35, 37, seperti itu. Tapi ketika Anda menaikkan harga dari 30.000 ke 40.000 itu, kemungkinan Anda akan ditinggal oleh konsumen atau kemungkinan konsumen akan meninggalkan Anda, ya, itu kecil. Kenapa? Karena dari sisi konsumen, harga yang pantas untuk mie ayam ini tuh 40.000, bukan 30.000. Anda punya selisih 10.000 yang bisa Anda mainin sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Anda tanya kepada konsumen dan konsumen bilang, kayaknya mie kayak begini harganya 20.000 deh. Paling mahal 25 lah, saya nggak mau lebih mahal dari itu. Dan harga Anda 30.000. Artinya Anda pasang harga kemahalan. Gimana nih caranya nih menutupi 5.000 ini? Apakah saya turunkan harganya? Wah, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Begitu Anda turunin harga, reputasi Anda hancur. Ingat ya, hati-hati ketika kita udah pasang harga tertentu, kemudian kita nurunin harga, itu resikonya tinggi loh. Resikonya tinggi. Mungkin terjadi penjualan, peningkatan penjualan beberapa saat, iya. Tapi untuk jangka panjang, reputasi Anda yang kena. Reputasi merek itu yang kena. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau menurunkan harga, bisa dilakukan, tapi sifatnya promosional. Artinya sifatnya sementara. Misalkan mungkin promo 1 minggu atau 2 minggu gitu. Tapi kalau misalkan Anda turunkan selamanya, ya, Anda turunin aja gitu harganya. Itu reputasi Anda kena banget tuh. Jadi kalau saya nggak bisa turunin, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya harus menutup selisih 5.000-nya tadi. Mungkin saya tambahin sesuatu, saya tambahin saya tambahin daging, atau saya tambahin macam-macam gitu, atau saya tambahin kupon untuk free minum gitu ya, gratis minum. Itu yang saya lakukan. Yang penting jangan sampai saya turunin harga deh. Nah, lihat ya, konsep MVP agak beda nih dengan prototyping. Kalau MVP semuanya basisnya adalah dari konsumen. Kita validasi ke konsumen produk kita. Itu, Bu, Mbak. Nah. Oke. Ini hanya pertanyaan-pertanyaannya aja yang bisa Anda gunakan ya. Misalkan kayak gini nih. Did enough customer buy? Apakah produk ini disukai oleh banyak konsumen atau tidak? Kalau Anda tanya ke 30, berapa orang yang suka, berapa orang yang tidak suka? Kalau misalkan yang suka itu lebih dari 70%, artinya lebih dari 20 orang, Anda aman lah. Tapi kalau misalkan ternyata produk Anda ini yang suka ini hanya ada 5 orang, yang 25 orang ini nggak suka dengan produk Anda. Nah, berarti ada masalah tuh di produknya. Gitu. Did customers pay the price we expected? Ya. Apakah konsumen mau membayarkan ya harga yang sesuai yang kita harapkan? Misalkan tadi kita berpikir mudah-mudahan konsumen mau nih beli mie ayam kita harganya 30.000. Ternyata konsumen maunya 25.000. Ya, apa yang kita lakukan? Atau ternyata konsumen bersedia loh bayar 40.000. Apa yang kita lakukan? Next step-nya apa? Next step-nya apa? Oke. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Tanya ya, Pak. Ya. Pak, berarti kalau di fase MVP ini, berarti itu udah terjadi transaksi gitu? Lagi-lagi, ini belum terjadi transaksi. Belum, ini jika mereka benar-benar membayar, bagus. Tapi kalau misalkan mereka belum mau bayar, juga nggak apa-apa. Anda kan juga bisa bertanya. Tadi contohnya mie ayam tadi. Mie ayam tadi kan saya kasih ke konsumen. Konsumen kan nggak harus bayar ke saya. Saya bisa kasih tes aja gitu.
Oh, berarti sifatnya bisa terjadi transaksi tapi voluntary gitu ya, Pak ya? Yes, bisa terjadi transaksi atau Oh, voluntary gitu. dan Eh, sekalian kita tes harga pasar gitu ya, Pak. Maksudnya bisa nggak, Pak, selama MVP ini kita kasih range voluntary-nya, lalu nanti customer early adapternya ya, early adapternya itu kasih kita kayak suggestion gitu loh, Pak. Ya bisa juga seperti itu. Itu Kan tadi bisa kan ya, itu Pak? Ah, bisa, itu kan tadi kan yang saya bilang bahwa ah. kira-kira menurut Anda ini harga yang pantas dan wajar untuk produk ini berapa ya? Itu kan kita kan bertanya ya. Kita bertanya Oke. dan konsumen ngasih saran. Oh, kayaknya produk ini harganya 25.000 deh tadi kan gitu. Jadi memungkinkan. Nah, memang konsep MVP ini banyak digunakan untuk startup ya. Tapi sekarang di banyak perusahaan-perusahaan besar MVP ini juga mulai dilakukan. Gitu. MVP ini mulai dilakukan, mereka menggunakan MVP ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga mereka. Gitu. Saya udah melihat beberapa perusahaan besar ya, udah yang sifatnya korporasi bahkan itu mereka mengubah strategi harga mereka, pricing strategi mereka menggunakan MVP gitu. Jadi mereka tanya kepada konsumen langsung, mereka udah punya HPP, udah punya COGS ya, udah punya HPP. Mereka udah tahu harga modalnya berapa ya. Kalau menggunakan strategi yang lama, biasanya mereka ambil marginnya sekitar 30-40% ya. Terus mereka tanya kepada konsumen maunya bayarnya berapa. Kalau misalkan kebetulan harganya sama ya bagus, tapi yang sering terjadi konsumen malah mau membayar lebih tinggi. Contohnya gampang deh, iPhone. iPhone tuh luar biasa. Satu unit handphone iPhone ya, yang iPhone berapa saya lupa tuh, iPhone 7 atau iPhone berapa gitu ya. Itu unit cost-nya HPP-nya lah ya, harga pokoknya itu nggak nyampe 3 juta, nggak nyampe 2 juta, 3 juta. Itu sebenarnya Apple ngejual 4 juta aja udah untung. Dia jual 6 juta aja pada saat diluncurin dulu. Ya, iPhone 7 itu sekitar 4 atau 5 tahun lalu, 3 atau 4 tahun lalu ya. Dia jual 6 juta aja itu udah untung 100%. Karena harga pokoknya itu hanya 3 juta. Tapi setelah ditanya ke konsumen, untuk produk kayak begini, bungkusnya begitu, kemasannya seperti itu, warna putih, cakep banget ya. Ada kalau dipakai gambar apel di belakang nyala, cakep banget gitu ya. Kira-kira konsumen mau bayar berapa? Kalau konsumen bayar 3,5 juta pun, Apple udah untung sebenarnya. Udah untung. Kenapa? Karena modal dia hanya 3 juta. Tapi ternyata konsumen bilang, wah kalau kayak gini, ya saya mau nih bayar 9 juta. 9 juta sih saya masih mau nih. Cocok lah harganya 9 juta. Apakah Apple bergembira dengan itu? Enggak. Dia akan nanya lagi, kalau 10 juta mau nggak? Ya, kalau 10 juta mau nggak? Wah 10 juta oke deh, saya masih mau. Oh, ternyata masih mau. Tanya lagi, kalau 11 juta mau nggak? Yang mau makin dikit. Tapi masih ada yang mau. Tanya lagi, kalau 12 juta masih mau nggak? Ditanya terus sama Apple, sampai akhirnya yang ngomong mau itu menjadi amat sangat sedikit. Ya, amat sangat sedikit. Itu di angka 12,5 juta. Amat sangat sedikit. Lalu yang dengan cerdas, apa yang dilakukan sama Apple? Yang dilakukan sama Apple adalah dia meluncurkan produk dengan harga 12,5 juta pada saat itu, ya 12,5 juta, untuk kalangan terbatas. Kalangan terbatas siapa? Kalangan yang tadi, yang mau membayar 12,5 juta. Sehingga produknya dibuat amat sangat limited, kesan eksklusifnya menjadi tinggi, dan akhirnya orang beli produk ini bukan karena fungsinya, tapi karena gengsinya. Ya, emosional sekali. Itu caranya Apple sangat amat cerdas. Perlahan-lahan produknya harganya turun tuh dari 12 juta, turun ke 10 juta, turun ke 9 juta,
turunnya cuma pelan-pelan banget. Ya, sampai akhirnya sekarang Apple iPhone 7 itu harganya masih 6 jutaan. Ya 5 juta 6 juta. Nah, ini adalah manfaat yang didapatkan oleh Apple dengan menggunakan MVP validation. Ya. Walaupun dia jual dengan 3,5 juta aja cukup untung, sudah untung. Tapi karena dia melakukan MVP, dia melakukan validasi, harganya bisa ketahuan bahwa konsumen mau bayar dengan harga 12 juta. Kalau Apple masuk dengan harga 3,5 juta, apa yang terjadi? Yang terjadi, reputasinya dia, brandnya dia akan turun ke 3,5 juta. Tapi dia mencoba untuk maintain mereka punya brand, harganya dinaikin di atas dulu. Gitu. Oke. Sampai sini aja yang buat malam ini. Kalau yang yang bisnis model Canvas, saya ngelihat dari tugas teman-teman kayaknya nggak ada masalah, nggak jauh-jauh beda kok sama Lean Canvas, cuman bedanya di sini aja. Ini adalah key partner, ini adalah supportingnya kita sebagai perusahaan, siapa aja, bisa jadi supplier, bisa jadi partner, ya bisa jadi komunitas, siapapun yang Anda anggap sebagai support agar bisnis kita berjalan. Ini adalah key partner. Ya. Sementara key activities adalah partner-partner itu, semua partner-partner itu aktivitasnya ngapain aja yang bisa mendukung kita, dan resource yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan dari partner-partner itu apa aja. Lebih ke sana. Yang lainnya semuanya sama dengan Lean Canvas kemarin sudah. Nah, oke. Ini jangan lupa nih kita masih punya waktu sampai tanggal 31. Ini kelihatan itunya nggak? Kelihatan next gen-nya kan ya? Sampai tanggal 31. Yang kemarin sudah dikumpulkan, silahkan kalau mau direvisi lagi silahkan ya, dengan tambahan penjelasan saya tadi dan kemarin ya. Kalau mau direvisi lagi silahkan. Kalau misalkan Anda sudah cukup yakin dengan apa yang Anda kerjakan, ya, Anda bisa, jangan lupa untuk submit ya, di milestone 2 sebelum tanggal 31. Artinya kapan tuh? Hari Minggu besok. Gitu. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, Pak, saya mau nanya, Pak. silakan. Yang milestone 2 kan ada testing risky assumption sama market penetration strategi dan partnership map. Itu kayak mana Pak bikinnya? Sebentar. Ini testing risky assumption. Pak. Ya, Ini sama. kalau misalnya kita usahanya udah jalan, masih harus testing risky assumption ya Pak? Enggak, kalau Untuk misalkan usahanya udah jalan ya nggak usah, cuman Anda jelaskan aja gitu, jelaskan saja ini pertanyaan-pertanyaan ini nih. Siapa sih yang selama ini menggunakan produk Anda gitu. Kemudian selama ini Anda berinteraksi dengan konsumen itu lewat cara apa, seperti itu. Ini Anda bisa jelaskan di sana gitu. Sementara yang ini, yang market penetration strategi, ya, ini yang tadi saya sampaikan, masalah harga tadi, ya, bagaimana caranya Anda masuk ke pasar? Apakah Anda masuk pasar dengan harga yang atas dulu, atau Anda masuk ke pasar dengan harga rendah dulu, ya? Pakai price penetration, atau Anda pakai skimming? Kalau Anda pakai skimming, itu Anda akan mulai dari mana? Anda akan mulai dari level yang mana, kemudian gimana caranya Anda turun. Kalau Anda masuk dari price penetration, artinya Anda masuk dari bawah, ya, pada harga berapa, dan naiknya nanti gimana? Pelan-pelan naiknya caranya gimana? Itu Anda tuliskan di sini. Partnership map itu lebih kepada ini. Nah, ini key partner gitu.
Partnership map itu adalah key partner Anda. Bagaimana Anda akan menjalin kerjasama, ya, kerjasama dengan partner-partner Anda. Misalkan Anda punya partner A ini akan membantu Anda melakukan distribusi. Partner B akan membantu Anda untuk melakukan misalkan marketing research. Partner C akan membantu Anda melakukan product validation. Lebih ke sana. Dengan Anda membuat partnership map, Anda tahu siapa yang menjadi key partner Anda, gitu loh. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, bayang ya. Oke, jika sudah tidak ada, terima kasih atas hari ini ya sebagai kemarin. Untuk mata kuliah saya ini akan bertemu lagi kapan ya? Saya lupa tanggal, kayaknya Jumat ini nggak ada kan? Lebih ke minggu depannya lagi kalau nggak salah ya. Nanti saya coba validasi lagi deh. Tanggal berapa kita akan bertemu. Oke. Terima kasih dan jangan lupa di-submit tugasnya sebelum tanggal 31. Oke. Thank you. Terima Ya. kasih. Selamat malam. Salam.